Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Tito Hamzah. Saya berasal dari HTNB. Di sini saya akan membahas materi atau suatu kasus tentang tambang ilegal yang ada di Papua, yang konon katanya itu di-backing oleh aparat negara, yaitu TNI dan Polri. Dan di sini saya mengaitkan dengan satu materi. Kasus ini saya kaitkan dengan satu materi, yaitu As-Sultah At-Tanfiziyah. Nah, saya akan menjelaskan dulu bagaimana kasus tersebut terjadi. Kasus tambang ilegal tersebut terjadi di Papua yang katanya di-backing oleh aparat negara, yaitu TNI dan Polri. Nah, ada salah satu anggota DPR RI yang bernama Yan Mandenas itu mengungkapkan adanya tambang ilegal yang beroperasi di beberapa wilayah Papua seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan yang terakhir itu Raja Ampat. Nah, ia menegaskan bahwa banyak tambang tersebut memperoleh izin secara tidak prosedural dan diduga mendapat perlindungan dari oknum pemerintah dan aparat keamanan. Kasus tambang di Raja Ampat ini menjadi sorotan karena aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh beberapa. Kasus tambang di Raja Ampat menjadi sorotan karena aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tanpa memenuhi persyaratan lingkungan dan izin yang benar, serta mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Menteri ESDM itu bahkan menghentikan sementara izin usaha pertambangan salah satu perusahaan di sana dan melakukan inspeksi langsung. Polres Kaimana di Papua Barat telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus tambang emas ilegal yang beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Penyelidikan masih berlangsung, tentu mengungkap keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan dukungan dari oknum pejabat atau aparat. TNI mengajak masyarakat untuk melaporkan oknum yang membackingi tambang ilegal agar dapat diproses hukum. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan aparat dalam menindak pelanggaran jika ada bukti yang cukup. Dari kasus tersebut, saya dapat memberikan atau menjelaskan kasus tersebut kaitannya dengan As-Sultah At-Tanfiziyah. Di As-Sultah At-Tanfiziyah ini itu ada beberapa poin. Yang pertama itu poinnya itu Rais Ad-Daulah atau kepala negara. Nah, kepala negara dalam konteks ini adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan negara. Presiden bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan nasional, termasuk pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Indonesia, termasuk Papua. Dan poin yang keduanya itu yaitu Al-Wizarah, atau kalau bahasa kitanya kementerian. Nah, kementerian terkait, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, memiliki peran penting dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan, melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Dalam kasus tambang ilegal di Papua, anggota DPR dari Papua, Yan Mandenas, itu menyoroti adanya intervensi dan campur tangan oknum kementerian terkait yang menyebabkan penerbitan izin tambang tidak sesuai prosedur dan diduga melibatkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan poin yang ketiga dari As-Sultah At-Tanfiziyah ini yaitu Alimarah atau pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah di Papua juga memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Namun, dugaan keterlibatan oknum pejabat daerah dalam membackingi aktivitas tambang ilegal turut disampaikan oleh anggota DPR yang menyatakan bahwa perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat dukungan dari pejabat setempat. Nah, poin keempatnya itu Imarah al-Jihad atau pertahanan negara. Dalam konteks pertahanan negara, TNI dan Polri itu memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban
Namun, dalam kasus tambang ilegal di Papua, terdapat laporan dan dugaan keterlibatan oknum aparat TNI Polri yang membekini aktivitas tambang ilegal tersebut. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI menyatakan bahwa jika ada bukti keterlibatan prajurit dalam mendukung tambang ilegal ini, masyarakat dapat melaporkannya ke polisi militer atau diproses hukum sesuai ketentuan. Kasus tambang ilegal di Papua ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan As-Sultan At-Tanfiziyah yang melibatkan sebagai kepala negara yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional yang diduga terdapat oknum melakukan intervensi dan penerbitan izin tidak prosedural, dan Alimara itu yang diduga memberikan dukungan. Nah, kasus tambang ilegal di Papua ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan atau biasa disebut dengan As-Sultan At-Tanfiziyah yang melibatkan beberapa poin dari materi ini. Yang pertama itu Rais Ad-Daulah sebagai kepala negara yang bertanggung jawab atas kebijakan nasional. Yang kedua, Al-Wizarah, Kementerian ESDM yang diduga terdapat oknum melakukan intervensi dan penerbitan izin tidak prosedural. Dan yang ketiga itu Alimara, pemerintah daerah yang diduga memberikan dukungan kepada perusahaan tambang ilegal. Dan yang keempat yaitu Imarah Al-Jihad atau TNI Polri yang diduga oleh oknum membekini aktivitas tambang ilegal. Namun, aparat juga membuka peluang pelaporan dan penindakan hukum. Nah, penanganan kasus ini memerlukan koordinasi antar lembaga pemerintahan dan penegakan hukum yang tegas untuk mengatasi praktik ilegal dan korupsi demi menjaga sumber daya alam Papua dan kesejahteraan masyarakat setempat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.